وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sedang jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita umur, waktu untuk hidup di dunia, terlebih ketika Allah hidupkan kita di hari-hari yang mulia. Dan termasuk hari yang sangat mulia bagi kita adalah datangnya bulan Ramadan. Sehingga setiap kita, setiap orang muslim hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita Ramadan bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang mengotori jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dia dan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan rugi sekali bagi orang-orang yang diberikan umur, kesempatan hidup di bulan Ramadan, sampai Ramadan berlalu, Ramadan berakhir, dan dosa-dosa kita belum dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Oleh itu malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril berdoa, "Man adraka Ramadan." Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, "Thuman salakha," kemudian Ramadan berakhir, "falam yughfar lahu," dan dosanya belum dihapuskan oleh Allah Ta'ala, "faba'adahu Allah," semoga Allah menjauhkan orang itu. Akhirnya Nabi kita SAW beliau berkata, "Amin." Maka itu kita siapkan diri kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita pada kesempatan kita kali ini kita sedikit membaca ayat yang berkaitan dengan Ramadan, puasa dan ibadah-ibadah di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, maka buka telinga, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena biasanya setelah ini ada perintah yang sangat penting bagi kita. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam," diwajibkan kepada kalian berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana puasa telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, "la'allakum tattaqun," supaya kalian bertakwa. Di sini kalau kita perhatikan di sini berarti puasa itu hukumnya wajib baik kita atau kepada umat-umat sebelum kita. Itu semuanya diwajibkan. Bahkan kalau dalam agama kita, di dalam agama Islam, puasa termasuk rukun Islam yang sangat penting.
sehingga dimasukkan dalam rukun Islam yang 5. Ada yang menyebutkan puasa itu nomor 4. Ada juga riwayat yang menyebutkan puasa itu nomor 5. Jadi tertib dalam rukun Islam itu kan ada 5. Tertibnya ada sebuah riwayat yang masyhur, yaitu dari hadis Jibril. Rasulullah menyebutkan 5 itu, yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti puasa masuk ke nomor 4. Tapi ada juga riwayat yang sahih juga, puasa itu nomor 5. Jadi tertibnya syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Intinya bahwa ibadah puasa itu sangat penting dalam agama kita, sehingga dimasukkan dalam rukun Islam. Dan ibadah yang sudah masuk dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini merupakan ibadah yang paling besar dalam agama kita. Sehingga siapa yang tidak menjalankan, siapa yang meninggalkan, maka dia telah berbuat dosa besar, dan dosanya sangat besar sekali, melebihi dosa maksiat, melanggar larangan Allah Ta'ala, berzina, minum khamr, membunuh, mencuri. Meninggalkan rukun Islam lebih besar daripada dosa dan maksiat. Nah, itu siapa yang tidak puasa, tidak ada uzur bagi dia, maka dosanya melebihi berzina, melebihi dosa minum khamr, melebihi dosa mencuri, melebihi dosa makan riba. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan dosa besar. Ada sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalam mimpi beliau. Banyak yang beliau lihat. Di antaranya Rasulullah melihat ada orang-orang yang digantung. Ada orang-orang yang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kayak kambing yang mau dikuliti. Kemudian setelah itu datang malaikat. Kemudian malaikat bawa pisau, dan orang itu dikuliti hidup-hidup. Orang itu dikuliti hidup-hidup sampai dia itu menangis, teriak, merintih kesakitan. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang membawa, "Wahai malaikat, siapa orang ini?" Yaitu orang yang disiksa dengan cara seperti ini, dikuliti. Nanti kalau sudah terkelupas semua, kulitnya nempel lagi. Setelah itu dikuliti lagi, rasanya perih sekali. Maka malaikat mengatakan, "Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa, padahal mereka tidak punya alasan, tidak punya udzur syar'i. Sehingga menunjukkan di sini bahwa ibadah puasa itu wajib, harus dijalankan. Umat-umat terdahulu mereka juga puasa, cuma umat terdahulu mereka tidak puasa Ramadan. Puasanya beda, cuma sama-sama wajib puasa. Sedangkan kita puasanya Ramadan, 1 bulan di bulan Ramadan. Sedangkan umat-umat terdahulu kewajiban mereka adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan di sini, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Puasa kalau bahasa Arab itu bisa syiyam, bisa shaum. Syiyam atau shaum. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan. Sehingga Maryam ketika mengatakan inni nazartu lirrahmani shauman, aku bernazar kepada Allah untuk shauman. Shaum ini puasa secara bahasa, yaitu menahan, bukan puasa secara istilah kita, menahan. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga saya tidak akan ngomong sama orang. Yaitu maksudnya apa? Bernazar untuk menahan omongan, sehingga Maryam tidak mau ngomong sama orang. Sehingga puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Nah itu berarti kalau ada penanggalan jadwal sholat yang di situ sudah ada namanya imsak, berarti sudah puasa. Karena imsak puasa itu sama.
Berarti kalau 10 menit sebelum subuh mereka sudah imsak, berarti mereka itu sudah puasa. Berarti kalau mereka sudah puasa, berarti mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kan puasa itu kan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Makan, minum, berhubungan intim, itu kan halal. Gara-gara puasa akhirnya kita mengharamkan. Kita enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan intim, karena dengan puasa akhirnya sesuatu yang halal menjadi haram. Sehingga kalau orang itu 10 menit sebelum subuh sudah puasa, sudah imsak, berarti mereka itu sudah mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, padahal Allah belum haramkan. Kapan Allah itu mulai mengharamkan makan, minum, berhubungan intim? Ketika sudah subuh. Sehingga kebiasaan imsak itu kalau kata Imam Hajar Al-Asqalani, beliau ulama besar mazhab Syafi'iyah, ini bukan termasuk bagian dari agama kita. Bahkan beliau mengatakan dikarenakan kebiasaan orang-orang zaman sekarang, orang zaman beliau, zamannya Imam Ibnu Hajar, meninggalkan sunnah Rasulullah untuk mengakhirkan puasa, sehingga barokah umat ini dicabut sama Allah Ta'ala. Karena kan mengakhirkan sahur itu kan termasuk barokah, sehingga ketika ditinggalkan, setelah itu barokah dicabut sama Allah Ta'ala. Ini ya berarti puasa atau saum atau siam secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah puasa ini apa? Secara istilah puasa itu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abbudi lillah. Jadi puasa itu apa? Puasa itu secara istilah kita, yaitu kalau kita itu matan puasa, yaitu maksudnya itu. Apa itu puasa? Yaitu menahan anil mufattirat, dari semua pembatal, dari semua macam pembatal puasa, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'abbudi lillah, dibersamai dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti puasa itu apa? Puasa itu kegiatan menahan semua pembatal puasa. Jadi semua pembatal puasa harus kita tahan min tulu'il fajri, dimulai sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, ma'aniyati at-ta'abbudi lillah, dibersamai dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti puasa itu menahan semua pembatal puasa. Apa sih yang membatalkan puasa itu? Apa yang membatalkan puasa itu? Ada 5, itu yang masyhur, walaupun nanti kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i nanti lebih, tapi yang masyhur itu ada 5. Yaitu 5 ini apa? Makan dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, atau makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas. Berarti ketika muncul satu dari 5 perkara ini, maka puasanya batal. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan intim dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Berarti kalau kita itu berpuasa, kita harus meninggalkan perkara-perkara ini, dimulai sejak kita itu terbit fajar, subuh, sampai nanti tenggelam matahari, dibarengi dengan niatan. Dan niat, berkaitan dengan niat itu adalah kesengajaan. Orang itu harus sengaja untuk meniatkan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, jadi harus diniatkan. Dan niat, kata para ulama, niat puasa, niat berkaitan dengan puasa itu ada 2. Yang pertama, kalau puasanya fardu, puasa wajib itu biasa puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Seseorang mengqadha puasa Ramadan, itu termasuk puasa wajib. Kalau puasanya wajib, maka niat setiap malam sampai sebelum subuh.
sampai sebelum subuh. Kalau niatnya bertepatan dengan subuh, masuk subuh baru punya niat, atau setelahnya, maka puasanya batal. Puasanya batal, dan itu harus ada setiap malam. Harus ada setiap malam, sehingga setiap malam kita harus punya niat, setiap malam punya niat, setiap malam punya niat. Kemudian yang kedua, jika puasanya sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, Arafah, dan yang lainnya. Kalau puasanya sunnah, tidak disyaratkan untuk meniatkan sebelum subuh, sehingga setelah subuh masih boleh. Misalkan kita pagi hari setelah sholat subuh, kita setelah itu muncul keinginan untuk puasa, padahal sudah sholat subuh, kita pengen puasa Senin Kemis. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, walaupun mulai muncul niatnya itu ketika sudah selesai sholat subuh. Boleh. Kenapa? Karena itu ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib tidak dibolehkan. Misalkan hari Senin misalkan, ini bukan di bulan Ramadan, bukan. Kita selesai sholat subuh baru ingat kita masih punya utang puasa 7 hari. Setelah itu kita mulai, ya sudahlah, mau saya bayar hari ini, puasanya saya mau qadha hari ini, tapi sudah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya batal, tidak sah. Kenapa? Karena itu ibadah wajib. Ibadah wajib niatnya harus sebelum subuh, yaitu sebelum subuh itu bisa setelah sholat isya, terbentang dari selesai sholat isya sampai subuh, itu namanya malam. Kalau sudah masuk waktu subuh baru punya niatan, batal, puasa kita tidak sah. Jadi niat puasa itu adalah menahan semua pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berkaitan dengan wanita yang haid atau wanita yang nifas, seorang wanita yang dia itu puasa, misalkan dia sudah mulai puasa karena dia suci, kemudian dia mulai puasa sampai asar. Ketika asar keluar darah haid, apa hukumnya? Hukumnya batal, puasanya batal, sehingga dia harus mengqadha di hari yang lain. Tapi tetap wanita itu mendapatkan pahala. Cuma tidak sah. Sehingga perlu kita fahami, sila jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, fahami, kita dalam beribadah kepada Allah itu ada 2 tujuan yang berbeda. 2 tujuan ini beda. Tujuan pertama, bara'atul zimmah, kita pengen menggugurkan kewajiban, sehingga dengan gugurnya kewajiban kita tidak diperintahkan untuk mengulangi, dan kita sudah tidak berdosa. Alhamdulillah, kewajiban sudah gugur. Yang kedua, tujuan ibadah itu untuk mendulang pahala, untuk mendatangkan banyak pahala. Sehingga dalam 2 masalah ini nanti ibadah terbagi menjadi 4. Ibadah itu nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama, ini yang paling ideal, ibadah kita itu menggugurkan kewajiban, sah, menggugurkan kewajiban, dan ibadah kita itu mendapatkan banyak pahala. Jadi kita ibadah kepada Allah Ta'ala, kita maksimalkan untuk menjalankan ibadah sampai sah. Setelah itu kita juga maksimalkan untuk mendapatkan pahala. Kalau sahnya ibadah itu berkaitan dengan syarat dan rukun. Kalau kita jalankan syarat dan rukun, ibadahnya sah. Kalau sah berarti gugur kewajiban. Cuma nanti masalah pahala itu masalah lain, itu masalah yang berbeda. Sehingga kalau kita puasa itu kita tinggalkan makan, minum, hubungan intim, muntah, haid dan nifas, sah ibadah kita, puasa sah. Cuma kalau bisa kita tinggalkan dosa dan maksiat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan banyak pahala. Ini ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sah tapi tidak memiliki pahala. Contohnya orang sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, semua rukun syaratnya dijalankan, ibadahnya sah, cuma dia tidak khusyuk, sehingga dia sholat tidak ada pahalanya. Tapi khusyuk bukan termasuk syarat sahnya sholat.
Sehingga kalau ada orang sholat nggak khusyuk, sholatnya sah, tetapi dia mungkin pahalanya batal semua. Contohnya lagi, misalkan orang puasa tapi dia berbuat dosa, riba, namimah, korupsi, dia tanda tangan korupsi, padahal dia itu sedang puasa. Pertanyaan, ibadah puasanya sah atau tidak? Sah. Ibadah puasanya sah, sehingga kalau sah tidak disuruh untuk mengqadha orang itu. Cuma mungkin pahalanya batal semua. Dengan riba, namimah, dosa, maksiat, itu bisa membatalkan pahala. Yang ketiga, ada ibadah yang mendapatkan pahala tapi nggak sah. Contohnya misalkan ada orang, dia sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, batal sholatnya karena kentut, maka ibadahnya batal. Dia harus mengulangi semua sholatnya, semua rakaat dari awal sampai akhir, tetapi dia tetap mendapatkan pahala. Contohnya lagi, wanita yang haidnya ketika masuk waktu asar, puasanya batal. Dia harus mengqadha di hari yang lain, tapi tetap dia mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, ibadah yang ini yang paling memprihatinkan, dan itu kita jauhkan kita dari itu, ibadah yang tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya nggak sah. Orang ketika sholat rakaat pertama, kedua, ketiga nggak khusyuk, rakaat keempat batal, maka rakaat ini, sholat ini batal semua, nggak sah. Dia harus mengulangi dan dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk. Nah, jadi intinya bagi wanita yang mungkin puasanya batal nanti ketika datang darah haid dan nifas, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Kenapa? Puasa yang sudah Anda jalankan, di tengah-tengah nanti keluar darah haid, maka ibadah Anda tetap mendapatkan pahala, walaupun tidak sah, harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, ayyamam ma'dudatin. Puasa dikerjakan selama 1 bulan penuh, yaitu selama 1 bulan penuh, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi siapa yang sakit atau bagi siapa yang safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang sudah tua renta, di mana dia tidak mampu mengerjakan puasa, maka boleh bagi orang tua itu untuk membayar fidyah dengan memberikan makan kepada 1 orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tapi siapa yang pengen membayar lebih daripada 1 orang miskin, misalkan dia pengen bayar fidyahnya 2 orang, padahal dia itu kewajibannya cuma 1, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Jika kalian mampu berpuasa, maka puasa itu lebih baik bagi kalian kalau mampu. Tapi kalau memang tidak mampu karena sudah tua renta, Allah memberikan keringanan kepada kalian. In kuntum ta'lamun, jika memang kalian itu mengetahui keutamaan puasa. Di sini, jadi tadi kita sebutkan bahwa puasa itu hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Dan siapa yang tidak puasa padahal dia itu nggak punya udzur, maka itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Pertanyaan, terus kalau kita bertaubat, misalkan kita pernah tidak puasa padahal kita nggak punya udzur. Ya dululah ketika kita masih awam, kita belum kenal sunnah, kita dulu sering meninggalkan puasa tanpa udzur. Setelah itu kita sudah bertaubat, kita menyesal. Pertanyaan, terus kewajiban kita apa? Apakah kita qadha puasa yang dulu kita tinggalkan, atau apa kewajiban kita? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, tidak ada qadha bagi puasa yang ditinggalkan tanpa udzur, sehingga tidak ada qadha. Terus bagaimana kita menutupi kekurangan puasa itu yang kita dulu pernah kita tinggalkan? Maka yang pertama, harus bertaubat dengan taubat yang nasuha, karena itu termasuk dosa besar. Harus bertaubat. Yang kedua, diperbanyak puasa sunnah, karena keutamaan puasa sunnah itu nanti akan menutupi ibadah wajib yang banyak kekurangan. Sehingga apa? Bagi orang-orang yang dulu mungkin di masa awamnya dia belum ngaji, belum kenal sunnah, banyak meninggalkan puasa tanpa udzur,
maka perbanyak taubat kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah. Bagi orang yang dia itu punya udzur, setelah itu dia nggak puasa, maka boleh bagi dia untuk diqadha. Apa udzur yang membolehkan orang itu untuk tidak berpuasa? Udzurnya ada 5. Udzurnya ada 5. Sehingga siapa yang dia itu punya satu dari 5 ini, Anda dibolehkan untuk tidak berpuasa. Walaupun kalau pengen puasa ya nggak apa-apa kalau mampu. Tetapi kalau tidak puasa pun Anda memiliki udzur, alasan untuk tidak berpuasa dibolehkan Anda ini. Apa udzurnya? Kalau yang disebutkan di dalam ayat ini cuma 2. Tapi nanti yang 2 dimasukkan di dalam bagian orang yang tidak mampu puasa. Apa itu udzurnya? Pertama safar, sakit. Pertama sakit, kemudian safar, kemudian tua renta, kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Memang wanita hamil dan menyusui tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi kata para ulama itu masuk dalam kaidah orang tua renta, yaitu kayak orang yang tidak mampu lah mereka itu puasa. Nah, orang yang dia itu memiliki satu dari 5 ini, maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Siapa itu? Yang pertama, orang yang sakit. Nanti sakit itu kata para ulama, sakit itu terbagi menjadi 3. Sakit terbagi menjadi 3. Yang pertama, sakit yang parah, di mana dokter sudah mewanti-wanti jangan puasa, bahaya, fatal nanti akibatnya kalau kamu itu puasa. Bagi orang yang sakitnya parah seperti ini, puasa hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga kalau orang itu nekat puasa sampai fatal akibatnya, maka dia telah berbuat dosa besar, karena dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Jadi bagi dia hukumnya haram. Dia puasa malah berdosa dan maksiat orang itu. Yang kedua, sakit yang kedua dinamakan dengan sakit yang ringan. Sakit ringan itu apa? Sakit yang tidak ada kaitan dengan puasanya. Contohnya keseleo, itu nggak ada dengan puasa. Walaupun sakit, orang itu merasakan sakitnya itu, tapi kan sakitnya nggak ada kaitannya dengan puasa. Maka kalau sakit seperti ini, tidak dibolehkan bagi dia untuk batal puasanya. Kenapa? Karena sakitnya nggak ada kaitan dengan puasa. Yang ketiga, sakit yang mempengaruhi puasa, sehingga puasa terasa berat dengan sakitnya. Ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit, yang berat, ketika sakit itu dia itu puasa itu terasa berat. Contohnya demam, seperti misalkan ya kita tipes, penyakit, itu berat, dengan puasa berat sekali bagi kita. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kalau orang itu nekat puasa, misalkan tuh saya itu kalau nggak puasa di Ramadan, ngodoknya susah saya ini, mending saya paksa sajalah, yang penting Ramadan selesai, karena saya kalau mengqadha itu susah bagi saya, karena saya itu kerjanya full, susah untuk mengqadha di hari-hari selain Ramadan itu susah. Akhirnya saya paksa untuk puasa walaupun berat sekali bagi saya. Boleh nggak? Boleh, karena tidak fatal. Tapi yang terbaik apa bagi orang yang sakit seperti ini? Yang terbaik untuk mengambil keringanan. Mengambil keringanan itu dengan cara tidak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, aw ala safarin, atau orang yang safar. Safar itu apa? Safar itu menempuh perjalanan dengan jarak minimal 80 km. Sehingga fahami ya, bagi orang musafir, safar itu bukan keluar kota. Fahami ya, keluar kota itu bukan safar. Sehingga jangan salah faham. Orang keluar kota berarti dia itu safar. Dari Pekalongan ke Tegal, saya keluar kota ini, safar. Tidak. Tapi safar itu mengacu kepada jarak. Tinggal tujuan Anda, safar itu titik terakhir itu berapa kilometer. Kalau tujuan terakhir itu 100 km misalkan, lebih dari 80 km, berarti Anda itu dinamakan orang musafir. Ya. Tapi kalau kurang dari itu, walaupun Anda itu keluar kota jauh, keluar kotanya itu dari Pekalongan ke Pemalang, ke Tegal, melewati Pemalang, tapi jaraknya belum 80 km, maka Anda belum dinamakan musafir. Sehingga jarak safar itu adalah 80 km. Bagi orang yang dia itu safar, jarak safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Boleh. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik apa? Maka dilihat
Safar itu nanti terbagi menjadi tiga. Safar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang safarnya berat. Misalkan safarnya itu naik motor, mudik, jalannya macet, atau naik bis, tapi kodok bisnya itu nggak AC, penuh, sesak. Kalau kita nggak puasa bisa pingsan kita ini. Dalam kondisi safar yang berat ini harus batal. Harus batal. Jangan sampai nekat puasa sampai madharat diri kita, sampai sakit nanti. Seperti ini harus batalkan puasa. Yang kedua, safar yang ringan, di mana kita itu nggak terasa capek sama sekali. Contohnya orang dari Semarang ke Jakarta naik pesawat, perjalanan cuma 1 jam, nggak ada 1 jam. Atau dari Pekalongan ke Jakarta naik kereta eksekutif 4 jam, enak sekali, asena, tiduran, nggak ada capeknya sama sekali. Orang yang safar seperti ini, boleh nggak dia itu nggak puasa? Boleh, boleh, walaupun cuma 1 jam perjalanan, boleh. Tetapi yang terbaik bagi orang itu adalah puasa. Kenapa? Karena safarnya itu ringan. Kemudian yang ketiga, safar yang berat. Berat itu kalau safar memang kita itu lemes, cuma kita masih mampu lah gitu. Maka kalau seperti ini boleh bagi Anda tidak berpuasa, tapi kalau mau puasa itu juga boleh. Maksudnya safar yang ya naik mobil biasalah itu, naik mobil capek ya capek terasa, cuma nggak terlalu fatal, nggak sakit lah kita kalau puasa. Demikian juga yang nggak terlalu ringan karena juga berat juga itu perjalanan kita. Maka kalau seperti ini silakan Anda mulai puasa atau Anda itu mulai tidak puasa, silakan dipilih. Kemudian yang ketiga bagi orang ini ya, dua orang ini, orang yang sakit dan safar, maka kewajiban dia setelah Ramadan adalah qadha. Tidak ada namanya fidyah. Tidak ada namanya fidyah. Pertanyaan, Ustadz, lah dulu saya pernah sakit sudah 5 tahun tapi belum tak qadha. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini harus diqadha. Qadha tidak bisa gugur, hatta sudah 20 tahun, 30 tahun nggak bisa gugur qadha ini. Tapi Anda didenda. Anda didenda. Setiap tahun Anda nggak bisa mengqadha, maka ada dendanya. Dendanya apa? Memberikan satu fidyah. Memberikan satu fidyah kepada satu orang miskin. Berarti kalau Anda nggak puasa 5 hari belum terbayar sampai 5 tahun, berarti harus membayar qadhanya, fidyahnya 25 fidyah. Dan puasanya wajib diqadha sampai kapanpun, nggak bisa gugur. Tidak bisa gugur, qadha tidak bisa gugur, harus dibayar. Jadi sakit, safar, atau tadi wanita yang haid dan nifas, kewajiban mereka adalah qadha. Tapi diberikan batasan qadha sampai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban belum selesai diqadha sampai masuk Ramadan, maka berarti Anda didenda satu fidyah. Ini denda. Tidak menggugurkan kewajiban qadha. Qadha tetap wajib, harus dibayar karena tidak gugur. Kecuali dengan qadha, dengan berpuasa. Fidyah tidak bisa menggugurkan. Kemudian yang ketiga, udzur yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta. Orang tua renta ini batasannya adalah kemampuan. Tidak dinilai dari umur. Mau umurnya berapa itu gak ada masalah. Yang penting Anda itu mampu secara fisik atau tidak. Nanti disamakan dengan orang tua renta itu adalah orang yang sakit, yang kemungkinan besar dokter mengatakan gak sembuh. Orang punya penyakit tumor, atau orang sakitnya parah, ginjal misalkan, atau yang lainnya, di mana ini nggak mungkin sembuh, bagi dokter susah sembuhnya ini. Maka bagi orang seperti ini, dia disamakan dengan orang tua renta. Apa kewajiban bagi dia? Bagi orang yang tua renta ini, dia wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberikan makanan, dan yang terbaik makanan yang sudah jadi, makanan yang sudah dimasak, disiapkan, kemudian setelah itu diberikan kepada orang miskin. Bisa caranya itu ngundang 30 orang miskin ke rumah kita makan bareng-bareng, selesai itu selesai berarti. Atau setiap hari diberikan 1 orang, besok 1 orang, besok 1 orang, boleh. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika sudah tua renta, kalau masuk bulan Ramadan, awal bulan beliau masak,
masak di rumah. Setelah itu beliau ngundang 30 orang miskin makan bareng di rumah. Setelah selesai makan, kewajiban beliau sudah selesai. Itu bagi orang yang bayar fidyah. Kemudian yang keempat dan lima adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, maka nanti ada dua kondisi. Wanita yang hamil dan menyusui ada dua kondisi. Bagi bapak-bapak fahami juga. Walaupun kita tidak hamil dan menyusui, tapi kita punya istri, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya saudara dan saudari. Kita harus punya ilmunya, karena kita harus menjawab problematika manusia dengan ilmu yang kita miliki. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, itu nanti terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, jika yang ditakutkan kalau puasa itu fisik ibunya, sedangkan bayinya dan janinnya nggak ada masalah. Misalkan seorang wanita yang sudah tua, sakit-sakitan, kodolo hamil, periksa ke dokter, mengatakan, Bu, bahaya, fisik ibu nggak mampu untuk puasa, walaupun janinnya nggak ada masalah. Atau wanita yang sedang menyusui, bayinya nggak ada masalah, ketika ibunya itu puasa nggak ada masalah, tapi fisik ibunya bahaya. Fisik ibunya bahaya kalau puasa. Dokter yang amanah yang mengatakan seperti itu. Bagi wanita yang seperti ini, yang dia itu takut fisik ibunya, bukan takut fisik anaknya, maka kalau kondisi seperti ini sama dengan orang yang sakit. Wanita itu membayar qadha, tidak ada namanya fidyah. Tidak ada namanya fidyah bagi wanita seperti ini. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika wanita ini fisiknya nggak apa-apa, ya sedang hamil atau menyusui, fisiknya nggak ada masalah, mampu dia, cuma dia takut kepada anaknya dan janinnya. Misalkan dia punya anak menyusui, dia coba hari pertama puasa sambil nyusui, bayinya sakit, ibunya nggak ada masalah, sehat-sehat aja puasa, tapi bayi nggak mampu, sehingga wanita itu nggak puasa bukan karena dirinya nggak mampu dirinya, cuma janinnya yang kasihan atau bayi yang kasihan. Kalau seperti ini khilafnya panjang di antara para ulama, hukumnya apa kalau dia itu nggak puasa? Maka kalau dalam mazhab Syafi'iyah, dan rupanya itu juga dalam mazhab Hambali juga seperti itu. Dalam mazhab Syafi'iyah, wanita itu wajib mengqadha dan bayar fidyah. Wajib dua-duanya. Wanita itu nanti kalau selesai bulan Ramadan wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Cuma nggak tahu apakah di masyarakat kita yang bermadzhab Syafi'i itu diamalkan atau tidak, wallahu alam, saya nggak tahu. Cuma di mazhab Syafi'iyah seperti ini. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, kalau pendapatnya Syalbani yang dirojekkan sama Syalbani, kalau Syalbani beliau merojekkan bayar fidyah. Wanita yang hamil dan menyusui yang ditakutkan fisik anaknya, maka wanita itu bayar fidyah. Yang ketiga, kalau pendapatnya ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, kalau mereka lebih condong kepada pendapat mengqadha. Syekh Utsaimin dalam fatwanya beliau mengatakan qadha, wanita yang hamil dan menyusui qadha. Ada juga pendapat yang keempat, yaitu tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Tidak ada fidyah, tidak ada qadha bagi dia. Wallahu alam, kalau pendapat saya pribadi, ada pendapat ulama juga yang mereka mengatakan yang wajib itu adalah sesuai dengan kemampuan si wanita, milih antara qadha dan bayar fidyah. Sehingga kalau saya seringnya itu, kalau saya bagi wanita yang dia itu masih muda dan dia setelah melahirkan itu nggak pakai KB, yang mana kemungkinan bagi dia nanti hamil lagi, kemungkinan itu, maka yang terbaik bagi dia adalah bayar fidyah. Tapi bagi wanita yang kemungkinan nggak hamil lagi setelah dia itu lahiran, karena dia itu pakai KB, atau sudah tidak mungkin hamil lagi setelah itu karena rahimnya diangkat, kalau seperti ini maka yang terbaik bagi dia adalah bayar qadha. Jadi diperhatikan ya. Jadi kalau bagi saya ini pendapat kalau bagi saya kuat sekali. Wanita yang kemungkinan dia itu hamil seperti ini, yang terbaik bagi dia adalah bayar fidyah. Tapi kalau wanita yang hamil menyusui setelah itu selesai, dia itu nggak akan hamil lagi, atau dia KB dijalani sampai 5 tahun misalkan, maka yang terbaik bagi dia adalah mengqadha. Kenapa seperti ini? Kalau bagi saya itu yang terbaik karena ini lebih mudah diamalkan, pendapat yang ini, daripada kita mengamalkan mazhab Syafi'i berat sekali. Apalagi kasusnya bagi wanita yang dia itu sundulan terus, wanita hamil belum selesai nyusui hamil lagi, belum selesai nyusui hamil lagi, terus seperti ini.
Kalau seperti ini diperintahkan untuk mengqadha, berarti mengqadhanya lama sekali dia itu. Seperti misalkan istri saya misalkan selama 10 tahun tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Kondisi seperti itu, hamil nyusui nggak pernah selesai itu. 10 tahun kalau diperintah untuk mengqadha, ya berarti sekitar 300 hari. Hampir setahun mengqadhanya, 10 bulan kerjanya cuma mengqadha puasa kan itu. Nggak mampu, wanita seperti itu nggak mampu. Makanya kalau seperti ini kita memerintahkan kepada wanita yang mereka nggak mampu mengamalkan. Kecuali kalau wanita itu hamil setelah lahiran, dia itu mau pasang KB misalkan untuk 5 tahun, dijarai 5 tahun, itu mampu dia mengqadha. Kalau seperti itu mampu, karena dia masih punya waktu gitu. Tapi kondisi kalau wanita hamil nyusui nggak selesai, maka kalau dia itu diperintahkan untuk mengqadha, berat sekali bagi dia. Nggak mampu dia itu untuk mengqadha, nggak mampu. Nah, alasan atau udzur yang membolehkan orang tidak puasa cuma 5 saja. Sakit, safar, orang tua renta, wanita hamil, wanita menyusui. Selain itu bukan udzur. Pertanyaan, lah kalau saya kerja jadi tukang batu, atau saya kerjanya ngaspal, berat sekali saya, kalau puasa nggak mampu saya kerja, maka kita katakan tidak ada udzur bagi anda. Lah kalau saya nggak kerja, terus gimana kalau saya puasa nggak kerja saya itu? Cari kerjaan yang lain, karena nggak diwajibkan kerjaan seperti itu. Ya, bukan alasan. Kalau seandainya kerjaan itu alasan, semua orang curi-curi alasan nanti itu, semua kerja semua kan itu. Sehingga apa? Sehingga bekerja bukan termasuk udzur, kecuali kalau kerjanya keluar kota. Misalkan orang kerjanya supir keluar kota setiap hari, supir bis misalkan, travel, setiap hari dia itu keluar kota, atau dia kerjanya ngaspal di luar kota, jarak safar Semarang misalkan, maka boleh dia 1 bulan full nggak puasa, nggak ada masalah. Ya, misalkan kan di bulan-bulan Ramadan biasanya kan sopir bis kan semakin padat perjalanan itu, sehingga dia setiap hari safar. Boleh nggak dia itu nggak puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan? Boleh, karena dia punya udzur. Ya, sehingga seorang yang bekerja alasan kerjaan itu bukan termasuk udzur. Pertanyaan lagi, lah kalau kita itu bangun rumah, kita punya tukang-tukang di rumah, tukang-tukang nggak pada puasa, mereka pengen minta minum atau makan siang misalkan, boleh nggak kita kasih makan kepada mereka? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan kalau anda memberikan, anda ikut campur dalam dosa dan maksiat. Berarti apa? Masuk dalam bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Nah terus gimana kalau mereka menuntut? Kalau mereka menuntut, kasih uang sebelum maghrib, atau kasih makannya sebelum maghrib. Ini pak, ini jam 4 sudah mau pulang, ini tak kasih duit untuk buka puasa. Tapi kalau saya nggak puasa, yuk nanti kasih kepada orang keluarga kamu yang puasa. Yang penting saya tidak menyediakan makan minum bagi orang yang tidak puasa, di siang hari saya nggak ada. Kalau sudah sore dikasihkan, itu kemungkinan memang itu sudah waktu berpuasa, nggak ada masalah. Seperti kita menjual makanan, boleh nggak kita itu menjual makanan di siang hari? Nggak boleh, kecuali kalau yang makan semuanya orang yang tidak puasa tanpa karena udzur, karena orang musafir. Saya jualnya misalkan di tempat perjalanan, seperti di bandara, di mana yang makan itu orang-orang puasa misalkan, nggak ada masalah, karena mereka itu orang-orang safar. Tapi kalau orang yang nggak safar saya menjual, maka saya ikut dalam dosa dan maksiat. Kecuali kalau saya menjualnya di waktu yang secara adat masyarakat itu sudah biasa jam-jam segitu itu mempersiapkan buka. Seperti setelah asar misalkan, orang buka warung makan setelah asar, itu nggak ada masalah. Kenapa? Secara adat kita setelah asar itu orang sudah persiapan berbuka. Sehingga kalau ada orang datang ke kita beli lauk pauk misalkan atau nasi, boleh nggak setelah asar? Boleh. Walaupun dia nggak puasa, dia nanti pulang di rumah langsung dimakan misalkan itu, ya dosa dia, karena kebiasaan mayoritas orang kita itu kalau setelah asar dia beli makanan itu untuk buka. Tapi kalau siang hari nggak ada orang cari buka siang hari, itu nggak ada gitu. Di kita, kalaupun ada itu sedikit sekali. Orang cari mau buka puasa jam 12 siang itu pergi ke warung makan, nggak ada gitu. Kebiasaan kita itu kalau mau buka puasa itu asar, mereka baru cari makan. Sehingga kalau asar kita baru buka warung makan, kita nggak apa-apa. Tetapi kalau duhur buka warung makan, ada orang makan, kan saya kan yang penting kan saya puasa Ustaz, saya kan nggak yang penting saya kan nggak berbuat dosa. Tapi anda menjual perkara yang dijadikan dosa sama manusia, berarti ikut campur dalam dosa dan maksiat. Sehingga maksudnya itu kalau kita punya pekerja di rumah kita yang nggak puasa
Dan kita tahu itu nggak ada udzur bagi dia itu, nggak ada udzur. Udzurnya karena dia itu pekerja. Pekerja itu bukan termasuk udzur, maka kita tidak boleh memberikan makan dan minum kepada dia. Kita memberikan makan dan minum kepada dia termasuk dosa. Kita ikut campur dalam dosa dan maksiat. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tentang fikih yang berkaitan dengan kewajiban puasa. Dan intinya mari kita serius Ramadan ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Minimal kita bisa terhapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan sehingga selesai Ramadan dan kita sudah bersih dosa kita. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.